Oke, coba bayangin deh, selama 100 tahun penuh, industri mobil global itu ya isinya raksasa-raksasa itu aja. Tapi dalam sekejap mata muncul satu pendatang baru dari Tiongkok yang langsung menulis ulang semua aturan main. Kali ini kita bakal bongkar gimana caranya BYD, sebuah nama yang dulu ditertawakan, bisa meruntuhkan kerajaan mobil yang udah berdiri 1 abad lamanya. Jadi gini, ada sebuah industri yang isinya nama-nama besar kayak Toyota, Volkswagen, dan Mercedes. Udah 100 tahun loh mereka berkuasa, peta kekuatannya kayaknya udah harga mati gitu. Tiba-tiba, cuma dalam 3 tahun, semuanya diobrak-abrik. Dan yang terjadi ini bukan persaingan biasa, ini benar-benar pertumpahan darah korporat. Angka-angka ini nunjukin semuanya. Laba Porsche anjlok 92% cuma dalam setahun. Gila kan? Mercedes turun 28%. Dan Stellantis, ini yang punya merek Jeep sama Fiat, malah rugi sampai 26 miliar dolar. Ini bukan sekedar bisnis lagi sepi ya, ini beneran gempa bumi finansial. Dan di balik setiap pabrik yang tutup, di balik puluhan ribu orang yang kehilangan pekerjaan, dan di balik kerugian miliaran dolar, cuma ada satu nama yang terus-terusan jadi biang keladinya. BYD. Sebuah perusahaan yang 10 tahun lalu aja mungkin nggak ada yang anggap serius. Sekarang malah jadi pusat gempa yang mengguncang seluruh industri mobil di dunia. Yang paling ironis, bahkan sekelas Elon Musk pernah ngetawain BYD di sebuah wawancara. Tapi kayaknya hari ini dia udah nggak ketawa lagi ya. Jadi gimana ceritanya perusahaan yang tadinya diremehin ini bisa jadi raja baru? Nah, ada nih kisah sukses resmi yang sering banget diceritain di sekolah-sekolah bisnis. Yuk kita bedah dulu cerita versi ini. Cerita ini berpusat pada satu orang, Wang Chuanfu. Dia membangun kerajaannya dari nol, dari bengkel baterai kecil sampai jadi pemasok terbesar di dunia. Terus, pas lagi di puncak-puncaknya di dunia baterai, dia ngambil langkah yang dianggap gila sama banyak orang. Dia beli pabrik mobil yang udah bangkrut. Visinya jelas banget, masa depan mobil itu ya baterai, bukan mesin. Selama 15 tahun berikutnya, Wang Chuanfu membangun BYD di atas 3 pilar strategis yang brilian banget. Pertama, bikin semuanya sendiri, dari chip sampai kaca. Kedua, fokus ke mobil hibrida, jadi bisa nargetin pasar yang lebih luas. Dan ketiga, inovasi baterai, dengan menciptakan teknologi Blade Battery yang lebih aman dan murah. Coba kita lihat pilar pertama aja, itu udah jadi senjata rahasia mereka. Keputusan buat bikin semuanya sendiri itu ternyata krusial banget. Waktu krisis chip global bikin hampir semua produsen mobil di dunia kelimpungan, BYD malah santai. Kenapa? Ya karena mereka bikin chip sendiri. Jadi, krisis buat pesaingnya malah jadi peluang emas buat BYD buat tancap gas. Jadi, kalau kita berhenti di sini, ceritanya kelihatan sempurna kan? Sebuah perusahaan dengan strategi super jenius berhasil nyalip Tesla dan jadi nomor 1. Ini kisah inspiratif yang bakal Anda temuin di sampul majalah bisnis manapun. Tapi, gimana kalau itu bukan cerita lengkapnya? Yuk kita lanjut, karena cerita ini punya lapisan lain yang jauh lebih kompleks. Ada mesin tersembunyi yang kerja di balik layar. Kenyataannya, cerita lengkapnya itu jauh lebih rumit dan jujur aja, kontroversial. Dari awal, BYD itu nggak main dengan aturan yang sama kayak pesaingnya. Mereka main di lapangan yang miring, di mana persaingan yang adil itu cuma ilusi. Antara tahun 2015 sampai 2020 aja, BYD itu dapat sekitar 4,3 miliar dolar dalam bentuk subsidi langsung dari pemerintah Tiongkok. Coba deh, kita resapi dulu angka itu. 4,3 miliar dolar. Kutipan ini ngejelasin semuanya. Ada tahun di mana satu-satunya alasan BYD bisa untung itu, ya karena duit dari pemerintah. Kalau nggak ada itu, mereka sebenarnya rugi. Subsidi ini bukan sekedar bonus ya. Ini kayak napas buatan yang bikin perusahaan ini tetap hidup. Entah itu bentuknya tanah gratis, pinjaman tanpa bunga, atau diskon gede-gedean. Nah, ini semua ternyata bagian dari sebuah rencana super besar dari Beijing, namanya Made in China 2025. Jadi BYD ini bukan sekedar perusahaan yang jualan mobil. Mereka itu ibaratnya ujung tombak dari sebuah negara yang punya ambisi buat mendominasi industri global. Makanya pesaingnya kelabakan. Coba pikirin, Mercedes itu nggak lagi bersaing sama BYD. Mereka itu lagi berhadapan sama seluruh kekuatan negara Tiongkok. Tapi kerajaan yang dibangun secepat kilat dan didanai besar-besaran ini mulai nunjukin retakannya. Ada harga yang harus dibayar buat pertumbuhan yang nggak wajar ini, dan sekarang tagihannya mulai datang.
Masalah pertama, utang tersembunyi. Ada laporan yang bilang utang BYD sebenarnya 8 kali lebih gede dari yang mereka akuin. Kok bisa? Ya, mereka diduga sengaja nunda bayar ke pemasok mereka rata-rata sampai 275 hari. Bayangin, Anda kirim barang hari ini, tapi baru dibayar 9 bulan lagi. BYD seolah-olah pakai pemasok kecilnya sebagai bank pribadi tanpa bunga. Terus ada juga pertanyaan soal angka penjualan mereka. Muncul tuh tuduhan praktik mobil bekas 0 kilometer. Jadi dealer diduga ngejual mobil baru ke perusahaan fiktif punya mereka sendiri cuma buat ngejar target. Terus mobil baru tadi dijual lagi sebagai mobil bekas. Di atas kertas penjualannya kelihatan keren, tapi di dunia nyata nggak ada pelanggan beneran. Di saat yang sama, masalah kualitas dan etika mulai bermunculan. Penarikan massal karena resiko kebakaran, ribuan keluhan pelanggan yang dicuekin, dan yang paling parah, tuntutan hukum di Brazil karena tuduhan kondisi kerja yang mirip perbudakan. Jelas, pertumbuhan secepat ini ada harganya. Oke, sekarang kita coba lihat dari gambaran yang lebih besar. Soalnya, kisah BYD ini bukan cuma soal satu perusahaan mobil aja. Ini tuh kayak sebuah buku panduan, cetak biru strategi yang bisa dan mungkin banget bakal diterapin lagi di industri lain. Dan bahkan, keajaiban ini mulai ada batasnya juga. Laba bersihnya turun, penjualan globalnya sempat anjlok. Pemerintah Tiongkok sendiri bahkan udah ngasih peringatan kalau model perang harga murah kayak gini tuh nggak bakal awet. Ini nunjukin kalau buku panduan ini, walaupun kuat, tetap punya kelemahan. Jadi, poin terpentingnya adalah ini. Entah BYD bakal runtuh besok atau malah jadi Toyota baru di abad ke-21, itu bukan pertanyaan utamanya. Cerita yang sesungguhnya itu soal buku panduan yang mereka ciptakan, sebuah model buat mendominasi industri dengan dana dari negara. Dan model ini nggak akan berhenti di industri mobil aja. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Buku panduan ini udah terbukti berhasil menaklukkan industri mobil, walaupun dengan segala konsekuensinya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah buku panduan ini bakal dipakai lagi, tapi industri mana yang selanjutnya?